pakaian karena ingin mempraktekkan perintah dari Allah Azza wa Jal, maka dia taqayyud bi adabil islamiyah. Dia selalu terikat dengan adab-adab Islam. Ya, sungguh sangat jauh seorang muslim ketika dia dikatakan muslim tetapi dia tidak mengetahui apa saja perintah larangan Allah di dalam berpakaian. Hal biasa apa tidak, ikhwah? Biasa kan? Hal yang lumrah, hal yang sepele sepertinya. Akan tetapi di sana menentukan sikap seorang muslim apakah dia mengetahui agamanya atau tidak. Ya, jangan seorang jauh mempelajari perkara-perkara fikih sampai fikih-fikih kontemporer, akan tetapi dalam bab pakaian dia nggak tahu. Dahulu seorang datang kepada seorang syekh, dia menyebutkan, "Ya syekh, ajarkan saya ilmu ini, ilmu itu." Lalu dia sebutkan, "Apakah kamu hafal doa ini, doa itu, doa makan, doa masuk toilet dan lain sebagainya?" Dia sebutkan, "Belum." "Pergi kamu sana belajar dahulu bab doa. Sebelum kita masuk pada bab-bab yang tinggi. Sebelum kita mempelajari pelajaran-pelajaran tinggi, mulai dari bawah, dari dasar. Dari sesuatu yang bisa membentuk kepribadian seorang muslim." Lalu sedikit itu disebut dengan seorang yang rabbani. Seorang yang memulai sesuatu dari yang kecil. Oleh karenanya, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan meremehkan sesuatu yang kecil. Ya, jangan meremehkan sesuatu yang kecil. Dan meremehkan yaitu mempelajari adab-adab, maka berarti dia telah meremehkan kepribadian dia. Agar kepribadiannya tidak terikat dengan Islam, membiarkan dirinya dalam hal yaitu terikat dengan adab-adab orang-orang kafir atau adat istiadat yang sudah beredar di negeri dia. Baik, adapun yang pertama ayyuhal ikhwah, an la yalbas al-harira mutlaqan. Seorang laki-laki tidak boleh memakai pakaian sutra. Ya, secara mutlak. Paham secara mutlak? Artinya secara mutlak di sini yaitu tidak boleh memakai pakaian yang terbuat dari bahan sutra. Baik pakaian itu seluruhnya dari pakaian ini atau bagian terkecil yang dia ada bahan sutranya, haram dipakai oleh kaum laki-laki. Baik, saya tanya, sutra itu adalah pakaian terbuat dari apa? Dari benang sutra, dan sutra itu muncul dari yaitu ulat sutra, ya kan? Oleh karenanya ada apa namanya? Produk-produk sutra ini banyak mereka pelihara ulat. Nanti ulat itu dia mengeluarkan sutranya seperti sarang laba-laba. Terkadang membungkus dirinya dengannya, dan sutra itu mereka ambil lalu dari benang itulah disulam, maka jadilah pakaian itu selembut-lembutnya pakaian dan semahal-mahalnya pakaian. Pakaian ini tidak boleh dipakai oleh kaum laki-laki meskipun ada selembar sutra nyangkut di pakaiannya atau bercampur dengan sedikit sutra, ini tidak diperbolehkan. Atau pecinya dari sutra atau bagian dari tertentunya sutra, ini haram dipakai oleh kaum laki-laki. Ini disebut dengan secara mutlak, kecuali bagi seorang laki-laki yang dia terkena oleh penyakit gatal-gatal, dan Nabi SAW pernah memberikan keringanan kepada seorang sahabat dahulu yang terkena oleh penyakit yang dia tidak bisa memakai pakaian-pakaian kasar, kecuali dia harus memakai pakaian yang lembut, dan tidak ada pakaian yang paling lembut kecuali sutra. Oleh karenanya diizinkan memakai pakaian tersebut. Adapun yang tidak ada keringanan seperti itu, maka enggak boleh. Ya, enggak boleh bagi laki-laki. Sawa'an kana fi thawbihi, baik pada pakaiannya, au imamatin, au imamatihi, atau pada imamahnya. Ya, pada imamah, arti pada sorban dia. Au ghairihima, atau pada yang lainnya, pada pecinya. Ya. Liqaulir Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wasallam, la talbasul harir, jangan kalian memakai sutra. Larangan ini ditujukan kepada kaum laki-laki. Fa innahu man labisahu fid dunya lam yalbashu fil akhirah. Barang siapa yang memakainya di dunia, maka dia tak akan memakai sutra nanti pada hari kiamat kelak. Artinya kalau seandainya dia masuk surga, maka sutra tak akan dipakaikan kepada dia. Ya, masuk neraka jelas mana ada sutra di sana. Ya, yang masuk surga. Ya, barang siapa yang man ta'ajjala qabla
man ta'ajjala qabla awanihi, barang siapa yang bersegera atau terburu-buru sebelum datang waktunya, uqiba bihirmanihi, maka dia diiqab, dia itu tak dapat lagi, artinya tidak boleh lagi dia untuk mendapatkan hal tersebut. Oleh karenanya barang siapa yang bersegera memakainya selama dia di dunia, maka dia tidak akan mendapatkan pakaian sutra pada hari kiamat kelak. Ini ancaman Nabi SAW. Wa qawlihi, dan juga sabda Nabi alaihi salatu wassalam, wa qad akhadha hariran, dia memegang harir, dipegang oleh Nabi SAW pakaian dari sutra, faja'alahu fi yaminihi, lalu dia pegang dengan tangan kanannya, wa dhahaban, lalu dia ambil pula emas, faja'alahu fi shimalihi, dia pegang dengan tangan kirinya, lalu dia katakan, inna hadaini haramun ala dzukuri ummati, kedua-duanya ini diharamkan bagi laki-laki umatku. Kata siapa? Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, bagi laki-laki dari umatku, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Hurrima libasul harir wadh-dhahab ala dzukuri ummati wa uhilla linisaihim, akan tetapi halal bagi wanita-wanitanya. Oleh karenanya emas boleh dipakai oleh kaum wanita, dan juga harir boleh dipakai oleh kaum wanita. Untuk berhias dengannya silahkan, tak ada masalah. Ya, tidak ada masalah, boleh. Karena itu boleh bagi para wanita dan tidak boleh bagi kaum laki-laki. Baik. Adapun yang kedua, an la yutila saubah, tidak boleh dia memanjangkan pakaiannya. Ini bagi kaum laki-laki. Laki-laki tidak boleh memakai pakaian yang lebih panjang, artinya adalah menjulur hingga menutupi mata kakinya. Ya, bagi kaum laki-laki tidak boleh memakai pakaian yang sampai menutupi mata kakinya. Au sirwalahu, atau yaitu celananya. Disebutkan pakaian baju, yaitu umpamanya dia pakai jubah. Jubah enggak boleh lewat daripada mata kaki. Au sirwalahu, atau celananya juga tidak boleh melewati mata kakinya. Au ridaahu, atau ridanya. Ya, rida ini pakaian orang Arab sana yang dia pakai di luar jubah, paham? Nah, itu juga enggak boleh melebihi mata kakinya. Ya. Ila an yatajawaz ka'baihi, sampai melewati mata kakinya, liqaulir Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Nabi SAW bersabda, ma asfala minal ka'baini minal izari fa finnar, yaitu sarung yang apabila dia melewati mata kaki maka tempatnya di neraka. Dalam hadis yang lain Nabi SAW menyebutkan itu ma asfala minal ka'bain fa finnar, apa saja dari pakaian yang lewat daripada mata kaki maka dia diancam dengan neraka. Oleh karenanya para ulama menyebutkan dia termasuk bagian dari dosa besar. Ya, Al-Imam Az-Zahabi memasukkan ke dalam 70 dosa besar, yaitu bagian dari dosa besar, yaitu seorang laki-laki yang pakaiannya melewati dari mata kaki. Ya, bukan hal yang biasa, walaupun orang menganggap hal remeh dan lain sebagainya. Ya, tapi ingat, ini sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Oleh karenanya barang siapa yang menghina orang yang melakukan seperti itu, pakaiannya di atas mata kaki, lalu dia katakan kebanjiran, maka sungguh dia telah menghina Islam. Maka sungguh dia telah menghina siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh dia telah menghina sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Barang siapa yang melakukannya dengan sengaja setelah dia mengetahui, kufur. Ya, dia bisa kufur, keluar daripada Islam. Kalau dia menghina. Beda kalau dia enggak berpendapat seperti yang dikatakan oleh Nabi SAW. Mungkin dia membaca hadis yang lain, pendapat ulama yang lain, sehingga dia mengatakan bahwa ternyata dia tidak begitu, enggak sampai haram umpamanya. Lalu dia menjulurkan ke bawah dan dia tidak menghina sunnah, maka tak ada masalah bagi dia. Tetapi mungkin dia berdosa saja. Ya, akan tetapi apabila dia sampai menghina, merendahkan, maka sampai pada derajat kufur. Ya. Baik, lalu Nabi SAW sebutkan pada hadis yang lain, al-isbalu fil izar. Isbal, ya, kata isbal adalah pakaian yang melewati mata kaki, itu namanya isbal. Pakaian yang dari atas menutupi mata kakinya itu namanya isbal. Ya. Al-isbal fil izar. Isbal bisa terjadi pada apa? Sarung.
Oleh karenanya sarung muslim harus di atas mata kaki. Kata Nabi alaihi salatu wasallam dalam hadis yang lain, "Izarul mu'min ila nisfi saqaihi." Izarnya, sarungnya orang mukmin itu dia pakai setengah betis. Ya. Seberapa, Pak? Setengah betis, kata Nabi SAW. Lalu Nabi SAW, kalau seandainya kamu enggan, artinya tidak mau membuat setengah betis, maka turunkan sampai di bawah betis. Kalau dia juga enggak mau, turunkan sampai ke mata kaki. Lalu Nabi SAW menyebutkan, dan apa yang melewati mata kaki fafinnar, diancam dengan neraka. Oleh karenanya para ulama kita menyebutkan bahwa terbaiknya adalah setengah betis. Ya. Dan boleh turun sedikit, dan boleh lagi turun sedikit, dan tidak boleh lewat tertutup mata kakinya. Maksimalnya adalah, paling ke bawahnya adalah mata kakinya tampak, tak boleh tertutup. Semata kaki itu batasnya, itu maksimalnya. Nggak boleh lewat daripada itu lagi. Ya. Sebatas semata kakinya itu. Apabila tertutup, ini haram. Dan sebagian para ulama menyebutkan, adapun yang pas sebatas dengan mata kaki makruh. Hukumnya apa? Makruh. Ya. Adapun yang di atas betis, tadi kita katakan sebagai